tetap kepopulerannya ini tidak terlalu baik ya dibandingkan kepopuleran FRP tentunya. Nah, jadi itu steel plates. Dan yang ketiga yang akan saya berikan pada hari ini adalah berkenaan dengan concrete jacketing. Ya, jadi bagaimana melakukan perkuatan dengan menambahkan atau ngecor kembali sebagian dari dimensi beton. Ya, tentunya ini nanti pilihan-pilihan ini tentunya akan dikembalikan lagi ya kepada owner, termasuk kepada kalian yang melakukan desain tentunya. Ya, di dalam perkuliahan kita hari ini, yang awal-awal di sini, saya akan mencoba memberikan informasi terlebih dahulu tentang retrofitting itu sendiri ya. Saya mungkin di awal sudah diberikan ya oleh Bu Mardiana, saya kurang tahu, tetapi minimal saya ingin membuat pemahaman awal dulu kepada kalian supaya nanti ketika masuk ke dalam concrete jacketing ini setidaknya kalian sudah memahami konsep secara umum tentang retrofitting ini tentunya. Ya. Jadi kita akan mulai nanti dengan introduction dulu ya, tentang retrofit itu seperti apa, nanti terdiri dari global retrofit, lokal retrofit, terus kita akan masuk kepada concrete jacketing tentunya ya. Untuk pertemuan sekarang ini cukup di sini, nanti pengenalan awal mungkin nanti di pertemuan kedua. Setahu saya ada 3 kali pertemuan ya. Saya itu ada 3 kali pertemuan dan sebetulnya bahan concrete jacketing ini nggak banyak ya. Bahan concrete jacketing ini tidak banyak, jadi insya Allah 3 kali pertemuan ini sebetulnya sudah cukup ya. Karena yang saya ketahui kalian tidak ada tugas besar ya, sebetulnya tidak ada. Tentunya nanti paling-paling saya akan berikan tugas sederhana ya, tentunya mungkin cukup mungkin portal atau cukup portal mungkin 1 lantai atau mungkin 2 tapi cuma 1 bentang ya, sehingga nanti kalian akan cepat menghitung gaya dalamnya dan nanti dari sana kita coba terapkan bagaimana kalian mengaplikasikan di dalam desain concrete jacketing ini. Ya, introduction. Why do we need to strengthen or retrofit our buildings? Kenapa sebetulnya sih kita ini membutuhkan perkuatan ya, atau melakukan perbaikan ya, kepada gedung-gedung yang ada? Jadi kan sebetulnya ada 2 kemungkinan ya ketika ada gedung rusak ya, baik itu rusak secara alami ataupun rusak karena mungkin ada ada bencana atau ada memang beban-beban yang berlebih. Ya, termasuk mungkin kalau ada perang ya, artinya sudah ada mungkin getaran, ledakan ya di situ yang berlebihan sehingga terjadi kerusakan struktur. Jadi cuma ada 2 kemungkinan ketika kita bagaimana melakukan aksi kepada gedung yang sudah rusak. Artinya yang pertama kita melakukan perbaikan. Ya, yang kedua ya kita melakukan penghancuran. Artinya dibuat yang baru. Nah, yang pertama ini biasanya yang diharapkan alternatif awal untuk melakukan perbaikan dengan catatan tentunya kerusakan yang ada memang pertama tidak parah, kedua persentase yang rusaknya itu ya mungkin tidak banyak tentunya. Karena kalau persentase yang rusaknya sudah sangat banyak sekali, nah itu mungkin kadang-kadang lebih efektif untuk dilakukan demolition. Nah, kenapa kita harus melakukan perbaikan ini? Kadang-kadang ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan. Kenapa kita harus melakukan perbaikan? Yang pertama, increase in apply loads. Jadi, karena bisa terjadi pada fungsi layan dari suatu gedung, itu terjadi peningkatan beban-beban yang bekerja. Ya. Contoh, jangan jauh-jauh di kampus kita, ya di kampus kita, dulu itu politeknik itu hanya menampung satu kelas itu maksimal 24 orang. Ya,
dulu itu. Ya, 24 orang. Sekarang kalau saya perhatikan paling sedikit 32 orang. Rata-rata 32, kecuali kalau mungkin ada yang tidak diambil, ada yang mungkin memutuskan untuk kuliah di tempat lain, ya, dan sebagainya. Jadi 32 orang. Jadi per kelas sudah nambah 8 orang. Itu baru satu kelas. Satu lantai di gedung A, kalau kita perhatikan satu lantai saja, itu sudah ada berapa? 10 ya, kurang lebih, atau 12 kelas. Nah, itu kalau 10 kelas saja kita anggap itu nambah 8 orang. Artinya sudah 8 kali 10 kelas, itu sudah ada 80 orang nambah di situ yang awalnya itu kita desain misalnya hanya sekedar untuk 24 orang. Ngerti ya maksudnya ya di sini? Jadi ada peningkatan di dalam beban-beban yang bekerja. Padahal tetap fungsinya sama. Jadi fungsi yang sama, tetapi beban nambah. Ada juga yang fungsinya berubah. Ya, jadi yang dulunya tempat kuliah, jadi dibuat tempat rapat, dibuat tempat seminar, misalnya di situ ya, tempat untuk presentasi poster, conference ya, dan sebagainya. Bisa jadi. Atau perkantoran di situ misalnya, dan sebagainya. Itu perubahan fungsi. Tapi fungsi kadang-kadang sama, tetapi increase in applied loads. Dia akan nambah dari beban-beban yang bekerja. Seperti tadi, akhirnya nambah satu kelas, jumlahnya ditambah sekian. Ya. Apalagi kalau kelasnya nambah. Ya, ini nambah kelas artinya lebih banyak lagi. Ya, tapi tentunya kita melihat memang kemungkinan-kemungkinan itu ada. Yang kedua, mistake or unsafe design. Artinya ada kesalahan memang di dalam perencanaannya, dalam perancangannya, di dalam perhitungan desain ya dari struktur kita. Namanya manusia, ada kemungkinan kesalahan ini ada. Ya. Meskipun kita menggunakan software sekalipun, kalian sudah belajar ETABS, ya kalian pakai ETABS sekarang, sudah yakin misalnya kalian. Nah masalahnya itu pun belum yakin kebenarannya ketika kalian asumsinya, kalian memodelkannya ya dan sebagainya, bisa jadi ada kesalahan karena ETABS akan mengeluarkan apapun yang kalian modelkan. Mungkin tidak error gitu ya, ketika hasil running itu komplit, kalian tidak error, tetapi belum tentu benar. Nah, itu bisa terjadi mistake or unsafe design. Terus still corrosion or insufficient number of bars. Bisa terjadi misalnya adanya korosi di baja tulangannya ya. Apalagi korosi ini kalau dekat sekali dengan lingkungan-lingkungan yang ekstrim ya, apakah di pantai, apakah mungkin yang terkena air, apakah airnya apalagi air laut. Nah, ini akan korosi ini akan lebih cepat ya terjadinya. Atau insufficient number of bars. Nah, insufficient number of bars, jadi kekurangan jumlah tulangan, baja tulangan itu bisa disebabkan beberapa sebab, tentunya beberapa faktor. Bisa jadi memang tadi mistake, kesalahan dalam perhitungan, atau hitungan yang udah benar tapi pelaksanaannya ya ternyata ada yang mengkorupsi jumlah baja tulangannya, harusnya 10 buah total tapi kalian kurangi jadi 8 gitu kan. Nah, itu bisa terjadi ya di lapangan ketika pengawasan kontrol ini tidak berjalan dengan baik. Terus cracks in concrete atau terjadi retakan di dalam beton. Ketika retakan itu, kalau retak-retak rambut itu masih wajar ya. Tapi kalau kita udah katakan beton, berarti artinya bukan retakan di acian ya, bukan di plesteran, tetapi betul-betul ini retakannya di beton. Nah, tentunya ketika ada retakan di beton, ini kita harus betul-betul waspada, harus betul hati-hati karena ini bisa menyebabkan substrat yang lain ya masuk ke dalam retakan tersebut sehingga nanti akan menyebabkan tulangan ini akan lebih cepat korosi. Ya. Terus design stress exceed capacity stress. Jadi gara-gara ya tadi pembebanan yang memang ketika kita sudah analisis bebannya memang sudah besar, bebannya bertambah, tetapi penampang kita tidak tambah sehingga ketika kita cek ternyata tegangan hasil desain ya itu ternyata melebihi dari tegangan kapasitas ya dari elemen tersebut. Terus yang berikutnya adalah the settlement in foundation more than the allowable. Ya. Bisa jadi kolom balok plat itu oke. Semuanya. Kolom balok plat oke, tetapi ternyata di pondasinya yang bermasalah. Dan salah satu permasalahan di pondasi itu adalah the settlement biasanya ya.
yang sering terjadi itu di settlement-nya. Nah, kalau pondasi terjadi penurunan, ya, maka meskipun kolom-kolom balok plat itu sudah cukup bagus, sudah kuat, ketika pondasi terjadi penurunan, maka nanti ya dari pondasi ini, penurunan pondasi ini akan menyebabkan pertambahan momen, ya, momen desain, pertambahan yang tadinya misalnya A, ketika terjadi settlement di pondasi, dia akan menjadi A plus berapa. Nah, ketika plusnya itu tidak bisa di-resist, ya, tidak bisa tidak bisa ditopang oleh kolom dan balok, maka ini akan menyebabkan tidak kuat, ya, struktur ini, sehingga kita membutuhkan strengthening or retrofit. Nah, ini retrofitting teknik, ya. Jadi retrofitting teknik itu dibagi dua, nanti ada global, ada lokal. Kalau global itu kita biasanya menambah, ya, menambah elemen-elemen baru, ya, secara global itu. Tetapi kalau lokal ini biasanya kita memperbaiki elemen yang ada. Jadi ini pun nanti retrofitnya hanya sebatas yang rusaknya saja atau elemennya saja yang rusak. Kalau elemen yang lain nggak rusak itu kita tidak lakukan. Ya, kita tidak lakukan jacketing misalnya, ya. Nah, sehingga kalau global itu intinya kita menambah elemen baru, ya, contohnya dari shear wall, infill wall, tambah bracing, ya, dan sebagainya. Tapi kalau di lokal itu kalau kita melakukan jacketing. Nah, jacketing tadi banyak nanti macamnya kan, seperti yang sudah kalian dapatkan, FRB itu sebenarnya jacketing juga bahasa umumnya, ya. Steel plate itu pun jacketing juga. Nanti konkret itu jacketing juga. Nah, ini kita akan berbicaranya nanti di lokal, ya. Karena biasanya lokal ini akan lebih efektif ketika, ya, yang rusaknya itu hanya 1-2 buah elemen. Jadi kita tidak harus, ya, melakukan untuk yang global. Kenapa? Karena ini cost-nya sangat besar. Ya, kalau lokal, ya, kita hanya melakukan perbaikan kepada elemen-elemen struktur yang yang rusak saja. Nah, ini desain filosofinya, ya, untuk retrofitting. Apa bedanya global dengan lokal itu, ya? Contoh, kalau kita punya, ya, ini ada grafik kapasitas dari sebuah struktur,